Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Still in the house. Dan tanpa berlama-lama karena nanti sore saya harus pergi ke Chicago untuk menemui undangan pestanya Mia Malkova. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan bisnis rebahan. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. The one and only password in the world. 1, 2, 3. Cekicro. Get it when I get back. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Setiawan, NPM 1901111016 dari Prodi PAI semester 5 kelas G. Dan yang terhormat kepada Bapak Dedi selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran, hadis dan pembelajarannya. Dan di sini saya akan menjawab sekaligus menerangkan 5 pertanyaan luar biasa ya dari Bapak dosen. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia benar telah siap dalam penerapan sistem merdeka belajar ini. Salah satu alasan paling banyak didiskusikan adalah infrastruktur pendidikan. Bila Anda masih ingat, proses peralihan kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau KBK, sebetulnya tangan di era sekarang pun masih sama. KBK dibuat dengan tujuan agar SDM, sumber daya manusia siswa mampu bersaing dalam era globalisasi industri. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan ratusan triliun APBN dengan fokus pembangunan infrastruktur IT di sekolah-sekolah. Pada rentang tahun 2004 dan 2006, pulalah sekolah wajib menyelenggarakan mata pelajaran komputer. Namun, pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru industri yang bisa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar, dan pengembang di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan peran guru sangatlah kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator dan motivator, sebagai konselor, dan pengembangan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian, guru harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru di era digital ini adalah mengatasi penyakit TBC atau tidak bisa komputer. Perlu diingat, peserta didik yang dihadapi guru saat ini merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Jangan sampai peserta didik era industri 4.0 diajar oleh guru industri 3.0. Jika guru tidak mempersiapkan kedatangan revolusi digital ini, guru bukan hanya dikalahkan dengan teknologi, tapi juga akan dikalahkan oleh peserta didiknya sendiri. Bukti konkretnya pun sudah bisa kita temui pada saat ini. Contohnya dengan hadirnya prototipe seperti ruang guru yang mampu menggeser keberadaan beberapa lembaga pendidikan non-formal yang bisa dijadikan tempat untuk belajar tambahan bagi siswa di luar sekolah. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki keterampilan industri 4.0, maka gurunya pun harus memahami dan memiliki kompetensi tersebut. Keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru masa kini untuk menghadapi peserta didik abad 21 antara lain kritis, kreatif,
kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan-keterampilan tersebut penting untuk dimiliki agar proses pendidikan yang berlangsung mampu mengantarkan dan mendorong para peserta didik untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Selain itu, guru juga diwajibkan melek dalam berbagai bidang serta mampu menguasai literasi dasar seperti literasi finansial, literasi digital, literasi sains, literasi kewarganegaraan, dan kebudayaan. Kemampuan literasi dasar ini menjadi modal bagi para guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif. Tidak monoton, hanya bertumpu pada satu metode pembelajaran yang bisa saja membuat peserta didik tidak berkembang. Selain guru, keberadaan tenaga kependidikan juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan saat ini. Namun di era industri 4.0 ini, kebutuhan tenaga administrasi dan tenaga lain juga mulai tergeser. Dengan kemajuan teknologi informasi di era digital ini, urusan administratif bisa disegerakan pada sejumlah platform digital yang bisa diakses dan diunduh dimanapun dan kapanpun. Sehingga diprediksi dalam 10 atau 40 tahun ke depan, proses pendidikan secara formal di sekolah akan dikendalikan sekitar 90% oleh komputer. Pada tahun tersebut, kita bisa menemukan sekolah yang hanya dioperasikan oleh sedikit manusia saja. Dengan gambaran seperti ini, apakah sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sudah siap dengan perencanaan untuk lepas dari sistem pendidikan monolog menuju sistem pendidikan era 4.0? Kesiapan ini menjadi penting karena problem terbesar dari bangsa ini adalah gagap dalam menerima perubahan. Pengajaran tanpa perubahan bukanlah sebuah proses pendidikan yang benar. Jika pendidikan untuk menghasilkan perubahan, maka pendidikan yang sudah dilakukan sudah dapat dipastikan akan gagal. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peran penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri ini bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peran yang penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan lanjutan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai baik, mendapatkan apresiasi dari guru. Namun untuk siswa yang belum mendapat nilai baik, belum ada tindakan khusus atau remedial dari guru. Adapun 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama yaitu learning to do. Maksudnya adalah diharapkan siswa memahami pembelajaran, bukan hanya mengetahui. Yang kedua, learning to know. Siswa diharapkan tidak hanya sebagai pendengar, namun juga mengimplementasikan informasi yang diperoleh dengan praktik. Yang ketiga yaitu learning to be. Setiap manusia diberikan bakat dan minat berbeda dengan orang lain. Siswa diharapkan mampu menjadi diri sendiri, mengucap syukur atas segala kelebihan dan kekurangan diri.
Dan yang keempat yaitu learning to live together. Diharapkan hasil dari pembelajaran siswa mampu hidup bersama dengan orang lain, mampu menempatkan diri, saling menghormati dan menghargai. Untuk membangun 4 pilar pendidikan tersebut, guru harus meningkatkan kualitasnya dengan memperkaya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang tepat. Poin yang keempat, melek teknologi. Dan poin yang terakhir yaitu menjadi guru efektif. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya setidaknya memiliki kelayakan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan media. Kriteria pemilihan media pembelajaran dan contoh pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini banyak ya. Contohnya ketika kita sedang pandemi belajar di rumah ini, banyak sekali media-media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Contohnya seperti Zoom, Learning, LMS, WhatsApp, dan bahkan media sosial seperti YouTube, Instagram, itu juga bisa kita gunakan. Banyak sekali. Dan kesimpulan dari video kali ini, garda terdepan pendidikan adalah guru. Namun, di era revolusi industri, peran guru bergeser dengan hadirnya Google AdSense. Diperlukan strategi pembelajaran yang menarik, sehingga guru memiliki peran sebagaimana mestinya. Adapun 6 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di era revolusi industri 4.0, yaitu 1. Membantu siswa dalam belajar. 2. Memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dan yang keempat adalah melek teknologi. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi guru efektif. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini? Pemerintah mengusung konsep Merdeka Belajar bukan tanpa alasan dan fokus yang jelas. Pada 2021 nanti kurikulum ada diubah total untuk menjamin sistem pendidikan 4.0. Lalu apa dasar kecocokan konsep ini terhadap pendidikan 4.0? Yang pertama yaitu pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan atau Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Poin yang kedua yaitu inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir yaitu meningkatkan kecerdasan siswa. Dalam kurikulum pendidikan 4.0 ini pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Dan kesimpulan dari video kali ini, garda terdepan pendidikan adalah guru. Namun, di era revolusi industri, peran guru bergeser dengan hadirnya Google AdSense. Diperlukan strategi pembelajaran yang menarik, sehingga guru memiliki peran sebagaimana mestinya. Adapun 6 strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di era revolusi industri 4.0, yaitu 1. Membantu siswa dalam belajar. 2. Memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dan yang keempat adalah melek teknologi. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadi guru efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.